perwakilan-perwakilan ego, kita sedikit flashback ke konsep egonya psikoanalisis. Masih ingat fungsi ego? Dialektika. Kemudian apa lagi? Fungsi ego untuk reality testing. Jadi reality testing melihat realitas dan mempersepsi realitas itu seperti apa. Kemudian untuk identitas, memperkuat identitas itu dengan memperkuat ego. Yang ketiga untuk fungsinya defense mechanism. Dan ini nanti masih terkait dengan itu ya. Ya, kita cari ego. Jadi ego ya terbentuk ego menurut analisis transaksional sebenarnya sistem terapi analisis transaksional itu berlandaskan teori kepribadian yang menekankan struktur kepribadian atau struktur kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Yang diambil adalah egonya, karena ego inilah yang bertugas meregulasi. Nah, regulasinya itu berdasarkan apa? Ada 3 pola tingkah laku atau perwakilan ego yang terpisah, yaitu ada ego orang tua, ego anak, dan ego orang dewasa. Jadi ketika kita mengalami pengasuhan oleh orang tua, kita jadi pengasuhan itu salah satu bentuknya adalah pengkondisian. Pengkondisian itu berarti anak ditempatkan pada sebuah situasi khusus atau kondisi khusus karena di sana membutuhkan pengkondisian itu untuk memunculkan karakter tertentu, misalnya dalam bentuk pembiasaan. Misalnya anak-anak dibiasakan meminta maaf setelah melakukan kesalahan. Anak-anak mungkin nggak paham ya, kenapa aku salah, kenapa aku harus minta maaf. Anak-anak mungkin nggak paham sebenarnya, tapi sebagai orang tua perlu melatih itu supaya nanti ketika anak paham, oh iya ya, aku ternyata salah, oh ternyata aku menyakiti temanku, oh ternyata aku membuat temanku kecewa misalnya, atau tidak sesuai harapan, jadi aku harus minta maaf karena membuat mereka sedih. Jadi kita harus minta maaf. Akhirnya kita timbul kesadaran, awareness untuk meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Jadi begitu menyadari, oh aku tadi salah ya, gitu, kok segera meminta maaf. Itu pengkondisian, hasil dari pembentukan kebiasaan. Yang kalau kita meminta maaf gitu, ibu atau ayahnya memuji, anak baik, kalau salah meminta maaf misalnya. Oh anak baik, kalau mau lewat permisi misalnya, nggak langsung lewat gitu aja. Misalnya seperti itu. Jadi pakainya pembiasaan, biasanya pengkondisian. Dan ini yang kemudian akhirnya membentuk karakter kita. Apalagi orang tua mendidik biasanya tidak bisa lepas dari yang namanya menanamkan value, menanamkan nilai, menanamkan norma, menanamkan seperangkat peraturan ya. Misalnya kita kalau jalan depan orang tua permisi dulu, nuwun sewu misalnya. Itu adalah norma. Itu adalah adat istiadat kita, cara kita untuk menunjukkan penghormatan. Seperti itu. Dan ini lagi-lagi cara kita ketika kita mungkin tinggal di luar negeri. Di luar negeri orang nggak ada yang kayak gitu misalnya. Mungkin bentuknya beda, jadi kita mungkin memodifikasi. Artinya hasil pembiasaan dari orang tua itu tidak semuanya bisa negatif, seperti juga tidak semuanya positif ya. Tapi ketika kita dewasa, kita bisa memodifikasi itu.
kita bisa dari pembiasaan orang tua meminta maaf, kita orang dewasa bisa meminta maaf dengan cara yang lebih dewasa. Misalnya mengaku, oh iya aku minta maaf, aku salah misalnya. Jadi meminta maaf itu bukan sekedar sekedar aku salah, aku minta maaf, selesai. Tetapi ada ketulusan, ada keikhlasan, ada kehendak hati yang tulus misalnya untuk meminta maaf. Nah, ada 3 pola tingkah laku tadi. Yang pertama adalah ego orang tua, yang kedua ego orang dewasa, yang ketiga ego anak. Ego orang tua adalah, ini sebenarnya bagian dari kepribadian. Bagian kepribadian yang mengintroyeksi dari orang tua. Introyeksi kalau kita masih ingat dalam macam-macam, sebenarnya introyeksi itu kan salah satu defense mechanism ya. Mengambil karakteristik orang lain menjadi miliknya. Misalnya kita mengambil karakteristik ibu yang lembut menjadi bagian dari diri kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lembut. Misalnya kita terinspirasi dari ayah yang responsif misalnya, jadi cepat merespon, cepat tanggap. Misalnya ada yang kesulitan, situasi yang harus segera diatasi, itu cepat tanggap. Akhirnya kita mengambil karakter ayah kita menjadi karakter kita. Nah, itu namanya introyeksi. Kita mengambil karakteristik orang lain menjadi milik sendiri. Kalau yang membesarkan bukan orang tua, Bu, ya substitutnya, ya substitut orang tua. Jadi seperti Nabi Muhammad misalnya, kan bapaknya ketika dia lahir udah nggak ada kan, maka substitutnya siapa? Ya kakeknya, lalu pamannya. Jadi Nabi Muhammad mengcopy mengambil dari hal-hal positif dari kakeknya dan pamannya. Ya, bentuknya apa kalau di ego orang tua? Bentuknya adalah perasaan ala orang tua, menyayangi anak, kemudian peduli, sayang, ya, itu adalah perasaan-perasaan orang tua. Suka melindungi, memastikan semuanya baik-baik saja, semuanya tercukupi. Nah, itu kan orang tua kan seperti itu, ya. Termasuk juga perasaan dan tindakan pada orang lain sebagai orang tua. Jadi kita mengambil karakteristik orang tua menjadi milik kita, kemudian kita terapkan ke orang lain. Jadi temannya lagi sedih, gitu ditenangkan. Seperti kita seperti orang tua menenangkan kita. Nah, kemudian caranya kita copy dipastekan ke teman, diaplikasikan ke teman. Ditenang, ditepuk-tepuk, dipeluk, dihibur misalnya. Nah, itu cara-cara orang tua. Ya, karakteristiknya bisa tipe-tipe orang tua pemelihara atau orang tua pengkritik sebenarnya. Jadi kita juga bakal bertanya lagi, ego orang tua yang muncul di klien itu ego orang tua yang pemelihara atau pengkritik? Pemelihara berarti seperti tadi, menyayangi, melindungi, mencukupi, berusaha menyenangkan, berusaha memperjuangkan misalnya. Itu tipe-tipe orang tua pemelihara. Nah, kalau orang tua pengkritik, salah sedikit dikritik, belum apa-apa dikritik, belum apa-apain dikritik, akhirnya menjadi tukang kritik. Nah, jadi ketika kita jadi tukang kritik itu sebetulnya kita sedang menggunakan ego orang tua. Teman kurang cekatan dikritik misalnya, itu berarti kita sedang menggunakan ego orang tua yang karakteristiknya orang tua pengkritik, ya. Jadi orang tua yang dibekalkan kepada kita apa? Standar, normal, value, harapan, ya, yang berisi biasanya seharusnya, semestinya,
Ya semestinya anak-anak itu sopan sama orang tua, sama orang dewasa. Nah itu ego orang tua. Itu ego orang tua. Baik, ada pertanyaan tentang ego orang tua?